Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin Allahumma fasalli wa sallim ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faya ayyuhalladzina amanu usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim Bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ah bil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita semua mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah tidak terasa kurang lebih 1 bulan yang akan datang kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan lain sebagainya di negara kita yang tercinta negara Republik Indonesia Ada satu ayat di dalam Al-Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduha ila Allahi wa rasulih Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman atiiullaha taatlah kalian kepada Allah wa atiiur rasul dan taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum dan kepada pemerintah ataupun kepada orang yang memiliki kekuatan ataupun memiliki perintah yang dimandatkan oleh rakyatnya. Tapi kata Allah fa in tanaza'tum bi syai'in apabila ada perpecahan ataupun pertikaian kembalikan lagi ilallahi wa rasulih kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat tersebut kalau kita lihat ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah diawali dengan ucapan atiiullah taatlah kalian kepada Allah. Taat kepada Allah tidak tawar-menawar wajib hukumnya sami'na wa ata'na. Ada perintah dari Allah kita harus laksanakan tanpa bertanya dulu. Wa atiiur rasul dan ketika ada perintah dari Rasul sama diawali dengan kata atiiu kita harus taat kepada Rasul. Tapi tatkala Allah mengucapkan wa ulil amri minkum tidak diawali dengan kata atiiu tapi didapatkan dengan huruf ataf waw atiiur rasul wa ulil amri minkum taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri ataupun kepada pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Artinya
Kita taat kepada pemerintah selama perintah itu sesuai dengan kaidah-kaidah Allah dan Rasulnya, maka hukumnya taat kepada pemerintah adalah wajib. Tapi tatkala perintah dari pemerintah atau yang mempunyai kekuasaan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita hendak menolaknya, bahkan wajib tidak mengikutinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam jangan buta politik. Makanya di dalam fikih ada fikih sia-sia, bagaimana cara berpolitik. Jangan sampai kita dipolitik oleh orang lain karena kita tidak mau berpolitik sampai kita mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib akan coba memberikan satu pendapat dari Imam besar Imam Ghazali. Beliau berpendapat di dalam kitab Bawadih Batiniyah bagaimana cara kita untuk memilih seorang pemimpin. Menurut beliau minimal ada 4 kriteria siapa yang hendak kita cari ataupun pilih dari seorang pemimpin yang memimpin. Imam Ghazali berpendapat yang pertama yang harus kita pilih ini adalah pemimpin yang mempunyai karakter najdan. Apa najdah itu? Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai wibawa. Banyak pemimpin yang mempunyai ide-ide yang baik, mempunyai kebaikan dan mempunyai hal-hal yang positif, tapi tidak dibarengi dengan kekuatan, tidak kuat di parlemennya. Akhirnya bagaimana ide-ide ataupun hal-hal yang baik itu tidak tersampaikan dan tidak terlaksanakan karena tidak adanya kekuatan dan kewibawaan. Lalu kriteria yang kedua, kata Imam Ghazali, pilihlah pemimpin yang mempunyai sifat kifayah. Dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jangan memilih pemimpin tidak ada kemampuan sama sekali, tidak ada bagaimana masalah-masalah yang ada di negeri kita, mulai dari krisis ekonomi, politik dan lain sebagainya, maka kita harus pilih pemimpin yang hendaknya dia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, pilihlah pemimpin, kata Imam Ghazali, al-wara, pemimpin yang mempunyai sifat apik, tidak ceroboh, tidak mentang-mentang berkuasa, menggunakan dana seenaknya, korupsi yang berlebihan dan lain sebagainya. Akhirnya ada sifat rakus serakah, gaji sebagaimanapun, sebesar apapun tidak akan cukup bagi orang-orang yang tamak, yang serakah. Dia tidak mempunyai sifat wara, apik di dalam kehidupan. Maka kalau ada orang yang tidak apik, tidak mempunyai kehati-hatian dalam hidupnya, janganlah dipilih, kata Imam Ghazali. Dan yang terakhir, kriteria yang harus kita pilih nanti seorang pemimpin ini adalah dia yang mempunyai sifat al-alim, artinya banyak wawasannya ataupun luas wawasannya. Bagaimana cara dia memimpin rakyat yang begitu besar? Dia apakah mempunyai kepemimpinan, mempunyai wawasan, mempunyai ilmu dalam berpimpin? Kalau dia mempunyai, itulah 4 kriteria yang harus kita pilih. 1, dia najdah, mempunyai kekuatan dan berwibawa. Yang kedua, dia kifayah, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ketiga, wara, dia harus apik orangnya. Dan yang keempat adalah al-alim, mempunyai wawasan tentang kepemimpinnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 14 Februari nanti Allah sudah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, malikal mulki, sesungguhnya Allah yang memiliki kekuasaan. Allah akan memberikan kekuasaan yang beliau kehendaki, dan begitu juga Allah akan menghinakan kepada orang yang dia kehendaki. Oleh karena itu, ikhtiar kita sebagai rakyat hanya memilih siapa yang pantas jadi pemimpin, paling yang terbaik. Kalaupun tidak ada yang baik, pilihlah yang sedikit madaratnya untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika
أجمعين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تغفرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.